Sebuah kata bisa menyembuhkan atau menghancurkan. Satu kalimat bisa mengubah arah hidup seseorang. Tapi bicara yang seperti itu bukan bakat. Itu keterampilan. Itu seni. Dan sayangnya, kita nggak pernah diajarin di sekolah. Kamu pernah ngalamin nggak? Udah ngomong panjang lebar, tapi lawan bicaramu malah salah paham? Atau kamu pengen nolak sesuatu, tapi malah bikin orang tersinggung? Lewat buku bicara itu ada seninya karya Oh Soo-hyang. Kita bakal belajar cara ngomong yang bikin orang ngerti, bahkan memihak. Mulai dari cara ngomong yang berisi, menolak dengan elegan, sampai bikin orang nyaman dengerin kamu. Kalau kamu ingin didengar, dipahami, dan dihargai saat bicara, maka kamu ada di tempat yang tepat. Jadi sebelum kita mulai jangan lupa subscribe, like, komen dan jangan di-skip videonya. Pernah nggak kamu lihat, orang yang pintar banget, IQ tinggi, jago analisis, tapi begitu disuruh presentasi atau wawancara kerja, malah gagap? Padahal, dia punya semua jawaban di kepala. Tapi sayangnya, nggak semua orang bisa menyampaikan apa yang ada di pikirannya dengan baik. Ini bukan soal kepintaran, tapi soal seni berbicara. Menurut buku bicara itu ada seninya karya Oh Soo-hyang. Perbedaan antara orang biasa dan orang luar biasa terletak pada kata-katanya. Orang pintar seringkali fokus pada isi, data, teori, konsep. Tapi lupa bahwa cara menyampaikan itu sama pentingnya. Kalau kamu mau menonjol saat bicara, catat baik-baik tips ini. 1. Mulailah dengan pembuka yang kuat. Bukan basa-basi, tapi hook yang bikin orang langsung tertarik. 2. Kenali kekuatanmu dan ceritakan dengan percaya diri. Bukan sombong, tapi tahu cara menyampaikan kelebihan tanpa merendahkan orang lain. 3. Jangan menghafal, tapi pahami. Kalau kamu paham isinya, kamu akan terdengar lebih natural dan meyakinkan. 4. Gunakan bahasa tubuh. Tatapan mata, senyuman, gerakan tangan, semua mendukung pesanmu. Orang pintar kadang terlalu fokus di kepala, sampai lupa untuk connect dengan audiens. Kita mikir, asal aku tahu jawabannya, pasti semua orang akan paham. Padahal, audiens itu butuh alasan untuk peduli. Dan itu datang dari cara kamu berbicara. Jadi, kalau kamu selama ini merasa kalah meski punya banyak ilmu, mungkin masalahnya bukan di isi kepala kamu, tapi di cara kamu mengungkapkannya. Belajar bicara bukan cuma untuk tampil, tapi untuk membuat orang lain mengerti, merasa, dan percaya. Pintar itu penting. Tapi pintar berbicara, itu yang bikin kamu menonjol. Kita sering diajari cara bicara yang baik. Tapi, kapan terakhir kali kamu belajar cara mendengar dengan baik? Faktanya, orang yang paling disukai dalam obrolan, bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling enak diajak cerita. Dan itu dimulai dari satu hal, mendengarkan. Banyak orang mendengar cuma buat nunggu giliran bicara. Tapi menurut Oh Soo-hyang, mendengarkan yang baik sama dengan empati ditambah perhatian, ditambah respons tepat. Kita butuh sadar bahwa mendengar itu aktif. Butuh energi, butuh fokus, dan butuh hati. Penulis memperkenalkan rumus komunikasi. C sama dengan Q dikali P dikali R. Communication sama dengan question dikali price dikali reaction. Coba pikir, komunikasi yang baik itu bukan tentang seberapa panjang kamu bicara, tapi 1. Q sama dengan question, kamu bisa bertanya dengan tulus dan bijak. 2. P sama dengan price, kamu bisa memberi pujian yang jujur. 3. R sama dengan reaction, kamu bisa merespons dengan empati. Tips menjadi pendengar yang disukai. Pertama, berhenti multitasking saat orang bicara. Fokus penuh. Tanggapi dengan mata, kepala, dan ekspresi. Kedua, ulangi inti pembicaraan mereka, sebagai bentuk konfirmasi. Ketiga, tahan dorongan untuk langsung memberi solusi. Kadang orang cuma mau didengar. Ingat, kadang orang gak butuh nasihatmu, mereka cuma butuh dipahami dulu. Kalau kamu ingin jadi orang yang dihormati, dipercaya, dan disukai, mulailah dari jadi pendengar yang baik. Karena orang yang didengar akan membuka diri. Dan dari situlah komunikasi yang sesungguhnya dimulai. Pernah nggak kamu lihat orang yang bisa menyampaikan kritik, bahkan menolak,
tapi tetap bikin orang lain tersenyum dan bilang, "Oke, saya setuju." Kok bisa ya? Itu karena dia ngerti cara bicara yang bikin orang berpihak, bukan malah menentang. Kata-kata adalah alat. Kalau kamu asal pakai, bisa merusak hubungan. Tapi kalau kamu tahu cara memakainya, bisa bikin orang lain memihakmu, bahkan dalam situasi sulit. Kuncinya bukan pada isi saja, tapi bagaimana kamu menyampaikan isi itu. Manusia nggak cuma mendengar kata, tapi juga merasakan nada, emosi, dan sikap di baliknya. Tips dari buku ini. Pertama, pilih kata yang netral dan sopan, meskipun menyampaikan hal yang sulit. Kedua, gunakan kita daripada kamu untuk membangun rasa kebersamaan. Ketiga, selipkan senyum dan nada ramah, meski kamu sedang menyampaikan ketegasan. Keempat, ulangi inti omongan lawan bicara sebelum menyampaikan tanggapanmu. Ini bikin mereka merasa dihargai. Contoh, kamu salah total di sini. Tapi ganti kalimat seperti ini. Boleh kita tinjau ulang bagian ini bareng-bareng? Atau, aku nggak setuju. Tapi coba ganti kalimat. Aku lihatnya sedikit berbeda. Boleh aku jelaskan? Dengan sedikit perubahan kata, kamu nggak cuma menyampaikan pesan, kamu mengikat hati orang yang mendengar. Orang yang tahu cara berbicara, bisa membuat siapapun berpihak padanya. Bukan karena manipulatif, tapi karena mereka tahu caranya menghargai lawan bicara. Ini bedanya orang yang didengar dan diabaikan. Ada orang yang ngomong sebentar, tapi langsung ngena. Ada juga yang ngomong panjang, tapi bikin kita mikir, ini maksudnya apa sih? Nah, itulah bedanya ucapan yang bermakna dan ucapan yang cuma ramai. Ucapan itu punya berat, dan beratnya ditentukan oleh dalamnya isi. Artinya, nggak penting seberapa banyak kamu bicara, tapi seberapa dalam pesanmu menyentuh pikiran dan hati orang lain. Sampaikan poin utama dulu. Jangan muter-muter. Berikan fakta, data, atau contoh konkret. Orang lebih percaya pada bukti. Hubungkan ucapanmu dengan kebutuhan atau emosi pendengar. Gunakan analogi. Ini bikin ide kompleks jadi gampang dicerna. Hindari basa-basi berlebihan. Langsung ke inti kalau memang sudah siap. Kita semua pernah berada di situasi di mana sedikit kata, tapi dampaknya besar. Dan itu bukan kebetulan. Itu hasil dari berpikir sebelum berbicara. Contohnya dua kalimat ini, gaya kosong. Menurut saya sih ya, kayaknya ini nggak cocok ya, soalnya ya, gimana ya, intinya nggak enak aja. Gaya berbobot. Saya rasa pilihan ini kurang sesuai karena tidak memenuhi 3 kriteria yang kita sepakati. Efisien, ramah anggaran, dan mudah diterapkan. Lihat bedanya? Yang satu bikin bingung, yang satu bikin yakin. Kamu nggak perlu jadi orator ulung untuk didengar. Yang kamu butuh adalah pemikiran yang matang, dan niat untuk menyampaikan makna, bukan cuma suara. Karena yang membuat ucapan kita bermakna, bukan panjangnya, tapi kedalamannya. Lewat seri ini, semoga kamu bukan cuma belajar berbicara, tapi juga memahami kapan harus bicara, dan kapan harus mendengarkan. See you next video.